Rasul Paulus atau di Gamaliel. Oleh karena itu, ia dapat terhubung dengan orang Yahudi maupun orang Kristen dan dikenal oleh banyak orang. Yang dilakukan orang Kristen hingga sekarang ini. Tidak ada indikasi dalam kisah para rasul bahwa Tuhan mengubah nama Saulus menjadi Paulus. Shalom Alaikum Besem Hamasiyah. Ada satu buku trialog yang sangat baik antara Yahudi, Kristen, dan Islam tentang tema-tema termasuk yang sejajar dalam kitab Taurat, kitab
Perjanjian Baru dan kitab Quran. Itu menarik ketika seorang pembicara Muslim menanyakan kepada orang Yahudi bagaimana cara dia memahami kitab Taurat khususnya tentang hukuman mati. Lalu orang Yahudi tadi mengatakan buku ini sudah diterbitkan oleh Mizan. Dia mengatakan begini, seperti ungkapan dalam kitab Taurat, ya, dibrah Torah, sesungguhnya Taurat itu berbicara kilason bini Adam, di dalam bahasa anak manusia. Itu artinya apa? Taurat itu mengandung dua dimensi. Dan ini sebetulnya yang dikatakan oleh Paulus bahwa huruf itu mematikan, roh itu menghidupkan. Jadi sebetulnya Paulus itu sangat Taurat sentris. Tidak benar kalau dikatakan Paulus itu menghapus Taurat. Tidak ada satupun dari hukum Taurat, bahkan tidak hanya hukum Taurat, tradisi Taurat lisan yang ditulis para rabi yang dilanggar oleh Rasul Paulus. Coba satu saja cari, tidak pernah ada. Paulus itu sekedar melakukan apa yang disepakati dalam sidang Yerusalem, dalam konsili Yerusalem, bahwa bagi umat Kristen yang bukan Yahudi, yang asalnya dari Goyim, tidak berlaku hukum Yehudi, tidak berlaku misfot Moshe, tidak berlaku misfot Torah, ya, khususnya yang kemudian di abad ketiga nanti dirumuskan menjadi 613 hukum Taurat yang disebut Taryakh misfot Moshe, ya, tidak ada satupun yang dilanggar. Satu contoh misalnya, hukum yang dilakukan Paulus terhadap orang Yahudi disunat. Kisah Rasul pasal 16 1 sampai dengan 3. Paulus mau agar dia menyunatkan Timotius karena Timotius itu ibunya Yahudi, dan orang Yahudi itu dilihat dari garis keturunan ibu sekalipun patrilineal. Makanya perempuan Yahudi itu sangat dijaga. Kalau Anda mendapatkan orang laki-laki Yahudi sangat mungkin sekarang, tapi kalau perempuan Yahudi sangat dijaga supaya mereka tidak menikah dengan orang yang bukan Yahudi, karena itu garis keturunan itu lewat ibu sekalipun itu patrilineal. Dan ini tidak ada dalam hukum Islam atau hukum Timur Tengah yang lain. Itu contoh. Tetapi Paulus melarang menyunatkan Titus. Karena Titus itu bukan Yahudi, dia orang Yunani. Maka dilarang disunatkan. Justru Paulus sangat menjunjung tinggi aturan tentang Goyim dan Yehudim ini. Jadi di mana Paulus melanggar Taurat? Tidak pernah ada pelanggaran terhadap Taurat. Nah, ini yang harus kita ulang-ulang terus, karena ini menjadi tema yang sering dijadikan dasar untuk menilai yang tidak fair.